menimbulkan antrian yang cukup lama untuk menyeberangi jurang dan melintasi jembatan. Dikarenakan setiap menit yang terbuang, maka oksigen pun akan terbuang percuma dan akhirnya nyawa menjadi taruhan. Dari pertemuan itu, terungkap bahwa mereka mempunyai rencana pada tanggal 10 Mei mereka ingin sampai di puncak. Dan karena tidak adanya kesepakatan, maka pertemuan itu pun akhirnya bubar. Dan tetap mereka akan melakukan pendakian dengan jadwal yang sama, yaitu pada tanggal 10 Mei mereka akan sampai di puncak Everest. Dan akhirnya, timnya Rob yaitu Adventure Consultant dan timnya Scott Fisher yaitu Mountain Madness sepakat melakukan pendakian sama-sama dan akan saling membantu untuk sampai puncak. Diperlihatkan Rob menghubungi istrinya dan pamit bahwa esok hari timnya akan berangkat menuju Everest dan diharapkan bisa sampai di puncak pada tanggal 10 Mei. Jadi ada waktu sekitar 5 hari untuk perjalanan dari base camp dasar menuju puncak. Akhirnya hari yang dinanti tiba. Pada tanggal 5 Mei mereka melakukan persiapan untuk berangkat. Ternyata tim yang berangkat hanya Adventure Consultant dan Mountain Madness. Sebelum berangkat, tim Adventure Consultant melakukan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Dan seperti biasanya sebelum perjalanan pendakian menuju puncak, dilakukan ritual doa yang dipimpin oleh seorang biksu untuk meminta keselamatan dan kelancaran saat melakukan pendakian, dan kembali lagi dengan selamat saat sampai di base camp dasar. Saat timnya Rob sampai di base camp 1 di ketinggian 5.945 meter DPL, tampak Neil dari timnya Mountain Madness mendapatkan gangguan kesehatan, sehingga timnya harus membawanya turun kembali ke base camp dasar. Sedangkan Rob dan timnya terus jalan menuju base camp 2. Di base camp 2, Rob dan timnya beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga yang sangat terkuras. Dalam perjalanan menuju base camp 3, timnya Rob mendapatkan sedikit kejutan. Ternyata ada longsoran es yang jatuh dan gumpalan salju menimpa Harlow sehingga jatuh meluncur dengan cepat. Tetapi untungnya ada Rob yang segera menangkapnya sehingga tidak terlalu jauh turun ke bawah. Di base camp 3, di ketinggian 7.315 meter DPL, Rob dan timnya istirahat lagi untuk memulihkan stamina dan membiasakan tubuh dengan suhu dan oksigen yang tipis. Sementara itu, Rob menghubungi Scott Fisher. Ternyata dia berada di base camp dasar dan akan menuju base camp 1. Rencananya esok harinya akan menyusul Rob. Selanjutnya, tampak Scott menyuntikkan dexamethasone ke tubuhnya dan dia menyatakan akan segera menyusul Rob di keesokan harinya. Tetapi Rob menyarankan sebaiknya Scott istirahat dahulu sehari, tetapi Scott menyatakan bahwa ia tetap akan menyusulnya. Sementara itu, Helen menghubungi Rob tentang perkiraan cuaca di 2 hari ke depan. Helen mengabarkan bahwa awan bergerak cepat dan masih ada kemungkinan akan berubah arah menuju utara. Dan diperkirakan hal tersebut akan sampai tanggal 11. Hal itu berarti akan ada badai menuju puncak. Dan Rob pun mengucapkan terima kasih atas informasinya. Setelah beristirahat beberapa jam dan memulihkan kondisi, Rob dan timnya melanjutkan menuju ke base camp 4 di ketinggian 7.951 meter DPL. Sesampainya di base camp 4, mereka mendirikan tenda untuk beristirahat semalam. Karena dari base camp 4 menuju puncak sudah dekat dan tinggal sedikit lagi. Ketika di base camp 4, cuaca memburuk dan membuat Rob dan timnya khawatir bahwa cuaca buruk akan berlangsung lama dan menghambat pendakian. Dan benar saja, badai datang dengan dahsyat, sehingga Rob membuat keputusan tidak akan berangkat kalau badai tidak berhenti sampai besok pagi. Ketika badai sedang berlangsung di malam hari, Scott Fisher datang ke base camp 4 menyusul Rob dan timnya Scott Fisher. Scott bilang pada timnya, yaitu Anatoly, jika Rob pergi turun ke base camp atau naik ke puncak, maka timnya akan mengikuti Rob juga. Pada tanggal 10 Mei, jam 00.30 dini hari, keajaiban datang.
Badai mereda dan cuaca menjadi sangat cerah hingga puncak Everest dapat terlihat, sehingga hal itu sangat mendukung untuk melakukan pendakian. Rob memutuskan untuk berangkat bersama timnya dan timnya Scott Fisher. Rob mengatakan bahwa mereka mempunyai waktu sampai jam 2 siang. Kalau jam 2 siang belum mencapai puncak, maka mereka harus turun secepatnya, dan timnya pun setuju. Tetapi Scott sendiri tidak ikut naik karena kelelahan. Dia mengatakan untuk sampai bertemu di puncak. Jam 4.30 pagi, setelah 3 jam melakukan pendakian, tim Adventure Consultant dan tim Mountain Madness sampai di ketinggian 8.412 meter JPL yang dinamakan The Balcony. Tampak Backweather tidak dapat melanjutkan perjalanan karena ada masalah dengan penglihatannya. Dia mengatakan beberapa tahun ke belakang dia melakukan operasi pada matanya dan terpaksa beristirahat. Rob mengatakan akan menyuruh Porter untuk menjemput Beck turun dan ke base camp bersama-sama, dan Beck pun setuju. Pada posisi di atasnya Rob, tampak tim Adventure Consultant dan tim Mountain Madness yang sudah sampai di posisi di South East Ridge terhambat karena tali penghubung menuju Hillary Step tidak terpasang. Perlu diketahui, jalan menuju Hillary Step adalah jalan setapak yang hanya muat untuk 1 orang. Di sebelah kirinya ada jurang dan di kanannya tebing. Maksudnya dipasangi tali pengaman adalah supaya keamanan para pendaki lebih terjamin. Oleh karena ditakutkan adanya angin yang besar, sehingga para pendaki nantinya tidak akan terhempas ke jurang. Mereka pun memasang tali, dan hal itu menghabiskan waktu yang lama dan juga menghabiskan oksigen di tabung, sehingga 3 orang dari timnya Rob terpaksa turun menuju base camp. Sementara itu, jauh di belakang, tampak 2 orang dari timnya Scott telah tertinggal jauh dan tampak kepayahan, tetapi terus memaksakan untuk melangkah naik. Di sisi lain, Doc terus diberi semangat oleh Rob untuk terus melangkah. Akan tetapi, pada akhirnya Doc mempersilahkan Rob untuk mendahuluinya. Doc pun selanjutnya beristirahat sebentar sebelum menyusul Rob ke puncak. Sementara itu, tali pengaman sudah terpasang dan siap untuk dilintasi menuju Hillary Step. Kemudian tim pun beriringan menuju puncak yang tinggal beberapa langkah lagi. Sementara itu, Scott terus berjuang untuk menyusul Rob yang sudah jauh di depan. Pada pukul 1.14 siang, akhirnya, setelah melalui perjuangan berat, 8 pendaki pertama sampai di atap dunia, Everest. Tampak Yasuke Namba, si wanita Jepang, dengan emosional dan menangis bahagia, menancapkan bendera kecil negaranya dan bersyukur atas keberhasilannya untuk sampai puncak gunung tertinggi yang ke-7. Rob pun mengucapkan selamat atas keberhasilannya, dan dengan semangat Rob menghubungi Helen di base camp dasar atas keberhasilannya sampai di puncak. Helen pun berteriak senang atas keberhasilan Rob mengantarkan kliennya lagi ke puncak. Jam menunjukkan pukul 2 siang dan sudah waktunya untuk turun secepat mungkin. Tim pun berfoto sejenak sebagai dokumentasi mereka. Sementara saat pendakinya sudah turun, Rob masih menunggu Doug yang sedang berjuang naik, sedangkan Scott akhirnya sampai juga di puncak. Dengan bangga, Scott mengatakan bahwa seluruh timnya bisa mencapai puncak. Rob pun mengakui kekalahannya di tahun itu atas Scott. Oleh karena kondisi Scott semakin memburuk, maka Rob pun menyarankan Lobsang, yaitu pendaki lokal yang juga merupakan porternya Mountain Madness, untuk mengajak Scott turun, sedangkan Rob masih menunggu kedatangan Doug di puncak. Tetapi akhirnya Rob memutuskan turun karena jam sudah menunjukkan pukul 2.30 siang. Dalam perjalanannya, Rob bertemu dengan Doug dan mengajaknya untuk kembali turun. Jam sudah menunjukkan pukul 3.15 siang. Akan tetapi, Doug tidak mau turun dan ingin menyelesaikan pendakian ini sampai ke puncak. Doug mengatakan pada Rob bahwa ia tidak mau untuk ketiga kalinya ke Everest, dan dengan rasa iba akan hasrat untuk sampai puncak, akhirnya Rob pun turut menyertainya ke puncak. Pukul 4 sore, dengan susah payah dan tenaga penghabisan, akhirnya Doug sampai juga ke puncak. Doug tampak bahagia dan tidak dapat melukiskannya dengan kata-kata.
Setelah berfoto-foto dan menikmati pemandangan yang luar biasa, Rob pun mengajak Doug turun. Tetapi Doug sudah kelelahan dan membutuhkan oksigen. Ternyata, Rob sudah kehabisan oksigen juga, sedangkan jatah waktu di atas sudah melampaui batas. Dan dengan sedikit paksaan dan dorongan, akhirnya Doug bisa berdiri dengan tertatih-tatih. Ketika sampai di Hillary Step, Doug sudah tidak kuat berjalan lagi, dan Rob pun menghubungi Helen di base camp untuk mengirimkan dan membawakan oksigen. Dikarenakan Doug tidak mungkin bisa bertahan kalau turun tanpa oksigen, sedangkan badai besar akan segera datang. Hartlord yang mendengar hal itu berinisiatif naik lagi ke atas untuk membawakan oksigen cadangan yang isinya tinggal setengah yang tersimpan di puncak selatan. Akhirnya Doug pingsan karena kehabisan oksigen, dan hal itu tambah mempersulit Rob untuk melangkah. Atas saran dokter Tim, Doug harus diberikan suntikan 8 mg dexamethasone. Sementara itu di tempat lain, Scott terjatuh karena kelelahan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi. Dia menyuruh Lobsang untuk menghubungi Anatoly agar membawakan oksigen ke atas. Dan dengan berat hati, Lobsang pun turun dan meninggalkan Scott di atas sendirian. Kembali lagi ke Rob dan Doug. Doug sudah siuman kembali dan dipaksa untuk terus bergerak turun. Ketika Rob sedang menurunkan Doug, awan hitam datang dari lembah dengan cepat, kemudian menghempaskan Rob dan Doug. Pada akhirnya, ketika sampai di jalan setapak, Rob menyuruh Doug untuk menunggu di sana. Sedangkan Rob akan membawa oksigen yang ada di puncak selatan. Tetapi sebelumnya, badannya Doug sudah dipasangkan ke tali pengaman. Saat Rob baru saja berjalan beberapa langkah, Doug seperti terkena halusinasi dan melepaskan ikatannya, sehingga Doug jatuh ke jurang tanpa sepengetahuan Rob. Saat Rob menengok ke belakang untuk memastikan keadaan Doug, ternyata Doug sudah menghilang, dan itu membuat perjuangan Rob seperti sia-sia. Rob pun terpukul seperti kehilangan semangat, dan untungnya Hartlord datang dan membawakan oksigen yang isinya tinggal setengah ke Rob. Dan mereka berdua kemudian memutuskan untuk mencari perlindungan sementara sampai badai berhenti. Oksigen yang dibawa Hartlord ternyata tidak berfungsi karena membeku. Akhirnya, Rob mencoba bertahan dan tertidur. Ketika Rob tertidur, Hartlord terbangun dan merasa kepanasan dan membuka jaketnya. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang duduk di pinggir jurang dan tali pengamannya tidak terpasang. Akhirnya, dia terjatuh ke jurang. Sementara di base camp dasar, Helen terus menghubungi Rob, tetapi tidak ada jawaban hingga menjelang pagi. Rob terbangun ketika mendengar panggilan dari Helen, dan Rob mengatakan bahwa ia tidak bisa bergerak. Tangannya sudah membeku, dan badannya pun tertimbun salju akibat badai semalam. Untungnya, Rob masih memakai masker dan memberi kabar ke base camp dasar bahwa Doug dan Hartlord hilang dan ia sendirian di Hillary Step. Rob tidak bisa bergerak karena sebelumnya tertidur semalaman. Sepertinya dia kehilangan semangat untuk bergerak. Akhirnya Helen coba menghubungi Jane, istrinya Rob, untuk berbicara dengan Rob, untuk membangkitkan kembali semangatnya dan mau bergerak turun untuk melancarkan aliran darah di tubuhnya. Di lain tempat, Mike yang sudah di base camp 4 mengabarkan bahwa Yasuko dan Beck tidak sampai di base camp 4. Kemungkinan mereka telah tewas kedinginan di luar sana. Helen pun merasa sedih karena timnya sudah kehilangan 4 orang. Dan Rob pun masih belum tentu selamat sampai ke base camp 4. Kembali ke Rob, tampak Rob memaksakan diri untuk bergerak dengan merangkak setelah mendapatkan semangat dari istrinya. Sedangkan Ang Dorye yang mencoba naik untuk menolong Rob dengan membawakan teh dan oksigen, tertahan badai yang semakin memburuk dan memaksanya untuk turun kembali ke base camp 4. Ia pun memberi kabar tersebut kepada Helen di base camp dasar. Mendengar hal itu, Helen pun menangis dan dengan terpaksa memberi kabar ke Rob bahwa pertolongan akan tertunda sampai besok pagi ketika badai mereda. Rob mengatakan pada Helen bahwa ia sepertinya tidak akan mampu bertahan 1 malam lagi di puncak itu.
Keesokan paginya, kembali Helen menghubungi Jane, istrinya Rob, memberi kabar bahwa Rob masih di atas dan tidak bisa turun, dikarenakan Angdorye terjebak badai yang lebih parah dan terpaksa kembali turun ke base camp 4. Mendengar hal itu, Jane meminta untuk dapat berbicara dengan Rob dan Helen pun menyambungkannya dengan Rob. Rob mengatakan pada Jane bahwa ia tidak bisa bertahan, seluruh badannya membeku, dan kemudian ia pun mengucapkan, aku jadi nangis. Dan kemudian ia pun mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, Rob pun tewas. Sementara itu, Beck tersadar di pagi hari dan mencoba untuk terus berjalan menuju base camp 4. Di lain tempat, Anatoly, anggota dari tim Mountain Madness, menemukan Scott Fisher sudah membeku dan tewas. Diperlihatkan Beck akhirnya sampai di base camp 4. Lalu Mike memberi kabar kepada Helen bahwa Beck selamat dan sekarang mencoba untuk turun ke base camp 2. Di tempat lain, istrinya Beck menghubungi kedutaan besar Amerika di Nepal dan meminta dikirimkan helikopter untuk menjemput Beck di base camp 2. Akhirnya, Beck selamat sampai kembali ke rumahnya. Tetapi, dia kehilangan hidung dan jari-jari tangannya. Sedangkan mayat Rob, Scott, Doug, Yasuko, dan Harlotte masih berada di Gunung Everest. Dan film pun berakhir. Oke, Sobat-Sobat Universe, sekian dulu review filmnya. Jangan lupa untuk subscribe kalau suka dengan channel ini. Tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!